Yang kedua, pastikan nomor rekening mereka sudah benar-benar valid. Hey yo mantapers, welcome to channel Sumantap. Santai aja, relax. Jangan lupa subscribe dulu. Hidupkan loncengnya juga ya. Udah. Oke, let's go. Oke. Terkait dengan BSU, bantuan subsidi upah atau BLT di tahun 2021, kemungkinan besar akan ada. Tapi relax dulu. Ini belum ada di peraturan Menteri Tenaga Kerjanya tentang mekanisme dan ketetapannya. Tapi buat Bapak dan Ibu sebagai pengelola perusahaan atau HRD perusahaan, harap tetap pastikan mengenai satu, kualitas datanya, yaitu NIK tenaga kerjanya harus seluruhnya valid. Yang kedua, pastikan nomor rekening mereka sudah benar-benar valid dan bisa digunakan, tidak ada rekening yang pasif dan lain-lain. Nah, diinformasikan menggunakan rekening Bank Himbara agar prosesnya lebih mudah. Buat Bapak dan Ibu belum tahu mengenai rekening Himbara, itu adalah himpunan bank pemerintah yang dimana ada 4 saat ini. Bapak dan Ibu bisa cari di Google untuk menghemat waktu. Nah, kedua, pastikan nilai aset dan omset perusahaan itu diisi sesuai dengan hal yang sebenar-benarnya. Oke? Yang ketiga, pastikan sektor usaha sudah sesuai dengan apa yang tertera di sistem. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu bisa cek di SIPP. Oke? Nah, yang keempat, pastikan perusahaan Bapak dan Ibu telah membayarkan iurannya sampai dengan saat ini. Karena kalau iuran yang menunggak, kemungkinan besar akan ditolak sebagai salah satu kriteria penerima BSU. Nah, hal-hal yang seperti ini harus Bapak dan Ibu lakukan monitoring sebagai pimpinan atau pengelola perusahaan, karena hal ini akan berimpact kepada apa yang didapatkan oleh tenaga kerja Bapak dan Ibu. Terkait dengan ketentuan apa yang bakal didapatkan untuk pemberian bantuan subsidi upah akan diinformasikan lebih lanjut setelah Permenakernya muncul. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah menggebu-gebu, harap pastikan mengenai validitas data, nilai aset omset, sektor usaha, dan pastikan telah membayarkan iuran tepat waktu. Dan satu lagi, pastikan di perusahaan Bapak dan Ibu seluruh tenaga kerjanya sudah terdaftar. Jadi tidak boleh ada perusahaan yang mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya, wajib seluruhnya. Dan buat tenaga kerja yang menonton video ini, konfirmasi kepada pihak pengelola perusahaan Anda bahwa datanya sudah sesuai dengan yang tadi. Oke? Mengenai teknis pelaporan sama seperti tahun sebelumnya, dari tenaga kerja itu memberikan datanya itu kepada pihak pengelola perusahaan atau HRD, lalu HRD yang akan mengkoordinasikan ke BPJS Tenagakerjaan. Bisa melalui kanal digital SIPP ataupun melalui informasi manual. Nah, buat Bapak dan Ibu yang menonton video ini, setelah video ini saya akan menampilkan apa kata Menteri Tenaga Kerja mengenai BSU, mengenai sedikit kisi-kisi apa yang akan menjadi mekanisme pencairan BSU tahap kedua di tahun 2021 ini. Jadi, stay tune terus, subscribe channel YouTube ini, dan tunggu mengenai mekanismenya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Menko, para Menko, Bu Menteri Keuangan, dan seluruh yang hadir yang saya hormati. Terkait dengan respon kami terhadap penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh, serta mendukung masyarakat dan bisnis selama masa pandemi COVID-19 ini dan PPKM berbasis mikro, maka kami mengusulkan untuk memberikan subsidi upah kepada para pekerja yang terdampak. Nanti subsidi upah ini kami akan, payung hukumnya akan kami buat dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, di mana kami mengusulkan bahwa bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang kami koordinasikan dengan Komite PEN, Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja atau buruh yang mendapatkan subsidi upah ini adalah tentu saja warga negara Indonesia dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, pekerja atau buruh penerima upah, kemudian terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan,
yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2021. Data BPJS ini menjadi sumber karena kami menilai bahwa data ini yang terbaik, yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan hingga saat ini. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 3,5 juta, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas 3,5 juta, maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah dan memiliki rekening bank yang aktif, dan kami mengusulkan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di level 4 sesuai dengan instruksi Mendagri. Kemudian bekerja pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, properti dan real estate. Proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang dihimpun dalam himbara. Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar 500.000 per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus, artinya 1 kali pencairan, dan pekerja akan menerima subsidi 1 juta. Data calon penerima bantuan upah bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang nantinya harus diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kemudian dari data ini disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Dan untuk memastikan bantuan subsidi upah atau gaji ini tepat sasaran, kami harus melakukan checklist data yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, saya kira mengingat sampai sekarang data BPJS Ketenagakerjaan dinilai yang paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid untuk digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian subsidi upah secara cepat dan tentu saja tepat sasaran. Dan saya kira ini juga dalam konteks memberikan apresiasi kepada pekerja atau buruh yang sudah terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini juga saya kira menjadi momentum untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya transformasi menuju Indonesia maju. Data penerima bantuan subsidi upah ini kami akan ambil dari BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2021, sehingga peserta hanya yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan. Hasil rapat kami untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pemerintah, maka jumlah penerima sebanyak kurang lebih 8 juta pekerja, dan dengan demikian akan membutuhkan anggaran sebesar, estimasinya sebesar 8 triliun. Kami terus mendorong pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan untuk segera menyerahkan data rekeningnya ke perusahaan tempat bekerja, dan tentu saja seterusnya diteruskan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira ini kita sudah punya pengalaman menyalurkan subsidi upah ini. Tentu kami akan memulai dengan membuat peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan memvalidasi data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan dengan subsidi ini akan membantu para pekerja terutama yang di luar sektor kritikal untuk bisa bertahan dalam kondisi pembatasan aktivitas masyarakat. Saya kira itu Pak Menko. Terima kasih.